Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu saham yang paling banyak kalian nantikan nih. Siapa lagi kalau bukan Pertamina Geothermal Energy atau dengan kode ticker PGEO. Nah, langsung aja kita bedah prospektusnya ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih ya, bisnisnya Pertamina Geothermal Energy ini apa. Nah, jadi bagi yang belum tahu, geothermal energy ini adalah tenaga panas bumi ya. Kalau bahasa Indonesianya itu PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, PGEO sendiri ini memiliki kapasitas totalnya itu sebesar 1877 megawatt. Dan ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama dioperasikan sendiri, yang kedua itu joint operation. Kalau yang dimiliki sendiri ataupun own capacity itu ada 672 megawatt dan yang joint operation itu ada 1205 megawatt. Untuk site-nya bisa Sobat Maya lihat di sini ya, ada 13. Lalu kita bahas lebih lanjut. Kenapa sih harus panas bumi? Nah, alasan yang pertama adalah ramah lingkungan. Jadi untuk penggunaan energi hijau ini menciptakan keseimbangan ya antara realitas kehidupan modern dan juga keinginan untuk hidup menyatu dengan alam. Intinya adalah penggunaan energi panas bumi ini mampu mengurangi pencemaran lingkungan dan juga udara ya. Jadi kualitas hidup itu bisa lebih baik. Lalu alasan yang kedua adalah berkelanjutan. Jadi untuk panas bumi itu kan berasal dari uap panas inti bumi ya, yang terus tersedia sepanjang umur bumi itu sendiri. Nah, hal ini menjadikan geothermal energy itu adalah sumber energi yang berkelanjutan. Lalu alasan yang ketiga adalah potensinya besar banget. Nah, jadi Indonesia ini punya potensi panas bumi itu yang sangat besar. Dan alasan yang terakhir adalah andal. Kalau misalnya kita lihat di sini, energi panas bumi itu tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Terus enggak terpengaruh kondisi cuaca dan juga iklim. Selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Jika kita lihat dari alasan-alasan ini, pastinya kita udah tahu ya Sobat Maya, panas bumi ini adalah salah satu bentuk energi di masa mendatang. Nantinya tentu saja akan menjadi energi terbarukan yang banyak diincar oleh para investor. Ini adalah salah satu langkah juga ya, menuju netralisasi karbon di tahun 2060 ataupun net zero emission di tahun 2060. Jadi kalau misalnya kita bicara secara bisnis, udah nggak perlu diragukan lagi lah ya untuk masa depannya PGEO ini. Karena kalau misalnya Sobat Maya mengikuti nih ya perkembangan global, itu semua investor, apalagi investor asing, itu udah mulai perlahan-lahan mengurangi kursi emiten-emiten yang berhubungan dengan polusi ya. Contohnya batu bara itu mereka mulai pelan-pelan kurangi dan perlahan mulai menambah portofolio investasinya di EBT ataupun energi terbarukan. Jadi untuk bisnisnya PGEO ini, wah ini bisa jadi gede banget di masa mendatang. Nah, ini adalah site-nya PGEO. Sobat Maya bisa lihat di sini. Ada yang dikelola sendiri, ada yang joint operation ya. Star Energy ini adalah grupnya Barito Pacific. Dan kalau misalnya nanti ini mau IPO, ini juga akan menjadi salah satu perusahaan yang pastinya banyak dinanti-nantikan oleh para investor. Nah, untuk pendapatan usaha dari PGEO dari site tersebut, Sobat Maya bisa lihat di sini juga ya. So far yang membukukan kerugian itu di Karaha ya, sementara di Kamojang, Lahendong, Ulu Belu itu semuanya mencatatkan keuntungan. Nanti kita bahas belakangan ya untuk total dari kinerjanya PGEO ini. Lalu di Indonesia sendiri, PGEO ini menempati posisi pertama nih Sobat Maya dari secara total capacity. Tapi kalau misalnya kita lihat dari own capacity, PGEO ini merupakan perusahaan terbesar kedua ya setelah Star Energy. Nah, jadi kalau misalnya PGEO ini BUMN, Star Energy ini adalah swasta ya. Dan kalau misalnya nanti ini nyusul IPO, wah itu bakalan pecah banget nih Sobat Maya. Cuma sekarang kita bahas tentang PGEO dulu nih. Nah, jadi di Indonesia ini nomor 2 ya, kalau misalnya secara own capacity. Tapi kalau misalnya secara total capacity, PGEO ini menempati perusahaan terbesar pertama di Indonesia. Lalu secara global, PGEO ini juga menempati posisi pertama nih Sobat Maya. Kalau misalnya secara total capacity ya. Jadi dari skala ini kita bisa tahu lah ya seberapa besar potensinya PGEO ini di masa mendatang. Besar banget. Lalu untuk pemegang saham dari PGEO ini hanya ada dua ya Sobat Maya.
Yang pertama adalah PPI ataupun Pertamina Power Indonesia, dan yang kedua adalah PDV ataupun Pertamina PDV Indonesia. Nah, untuk kedua pemegang saham ini udah menyatakan ya bahwa nggak akan mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 8 bulan semenjak PGEO ini listing di bursanya kita. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang BUMN, emang biasanya mereka tuh nggak jualan lagi sih, kecuali misalnya ada reissue ataupun rencana korporasi lainnya. Lalu kita ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 10,3 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 820 hingga 945. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO-nya PGEO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 9,7 triliun. Nah, ini adalah IPO yang jumbo ya Sobat Maya ya. Dan setelah IPO, itu ada rencana nih dari PGEO untuk menerbitkan surat utang global. Nah, nantinya surat utang tersebut antara 600 juta USD sampai dengan 800 juta USD. Nantinya, dana hasil penerbitan surat utangnya itu akan digunakan untuk pelunasan facility agreement. Ataupun ya utang bank lah ya, banking facility ya. Nah, untuk surat utang global ini sendiri itu nggak ditawarkan kepada investor domestik ya, tapi khusus untuk investor global ataupun asing. Kalau bagi Sobat Maya sendiri, menarik nggak nih struktur IPO-nya dan juga adanya rencana penerbitan surat utang global dari PGEO ini? Kalau bagi saya pribadi, ini menarik. Bisnisnya PGEO ini adalah bisnis padat modal ya Sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya untuk kayak bisnisnya PGEO ya di geothermal energy, itu butuh infrastrukturnya yang gede banget Sobat Maya. Jadi dia termasuk yang padat modal ya. Tapi begitu nantinya udah ngasilin, wah itu duit semua Sobat Maya. Jadi ibaratnya sekarang tuh kayak lagi bangun sistem, bangun infrastrukturnya, kalau udah kokoh, ya tinggal panen aja sih semuanya. Jadi bisnis geothermal energy ini sangat menarik dan pastinya diminati banget terutama oleh investor asing. Kalau misalnya nanti PGEO ini berhasil listing di harga tertingginya dan berhasil meraup dana sebesar 9,7 triliun, maka PGEO ini akan menjadi perusahaan kelima dengan nilai IPO terbesar. Yang pertama itu masih Bukalapak ya sebesar 21,9 triliun. Lalu yang kedua itu ada Mitratel di 18,79 triliun. Yang ketiga itu ada Goto sebesar 13,7 triliun. Dan yang keempat adalah Adaro Energi sebesar 12,24 triliun. Jadi lumayan menarik ya untuk kita saksikan Sobat Maya IPO-nya PGEO ini. Lalu untuk penggunaan dana IPO PGEO itu nantinya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu sekitar 85% digunakan untuk pengembangan usaha ya. Yang terdiri dari yang pertama sekitar 55% itu untuk CAPEX ataupun investasi pengembangan kapasitas tambahan. Lalu yang 33% itu juga untuk CAPEX dan sisanya 12% juga untuk CAPEX. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 15% atau sebanyak-banyaknya sampai dengan 100 juta USD itu akan digunakan untuk pembayaran sebagian facilities agreement ataupun hutang bank ya, banking facility. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya, 85% memang digunakan untuk ekspansi usaha ataupun perkembangan usahanya, lalu sisanya sebesar 15% itu digunakan untuk pembayaran utang bank. Lalu kita beralih ke underwriter-nya. Jadi untuk underwriter dari IPO-nya PGEO ini ada 3 ya Sobat Maya. Yang pertama itu adalah CLSA Sekuritas, lalu ada Credit Suisse ataupun CS, dan terakhir adalah Mandiri Sekuritas ataupun CC. Nah, untuk IPO jumbo seperti PGEO ini, peranan underwriter itu nggak terlalu ada ya, jadi nggak terlalu berperan nih untuk momentum jangka pendeknya. Tapi dari pengalaman untuk IPO jumbo, biasanya nggak mungkin cuma 3 Sobat Maya. Pastinya nanti nambah nih untuk penjamin emisi ataupun underwriter-nya. Nah, PGEO ini kan BUMN ya Sobat Maya, anak usahanya dari Pertamina. Coba kita lihat ya, gimana sih pergerakan dari saham BUMN yang listing di bursanya kita dalam 2 tahun terakhir. Jadi saya ambil contoh itu MTEL dan juga ADCP. Nah, MTEL ini IPO-nya di tahun 2021 dan ADCP di tahun 2022. Untuk dana yang diraih dari IPO itu MTEL sebesar 18,79 triliun alias lebih besar daripada PGEO dan ADCP itu sebesar 288 miliar. Untuk underwriter-nya Sobat Maya bisa lihat di sini ya, keroyokan banget.
Untuk ADCP juga keroyokan, dan kemungkinan di PGEO ini, di penawaran umumnya juga akan keroyokan nih Sobat Maya. Nah, kita bahas MTEL dulu ya. Jadi MTEL ini IPO price-nya itu di 800, high-nya di hari tersebut bisa ke 890, low-nya itu di 765, dan akhirnya ditutup di harga low-nya ya, yaitu di 765 ataupun minus 4,37%. Jadi untuk MTEL ini di hari pertamanya listing itu malah ditutup di zona merah ya. Lalu yang kedua adalah ADCP, itu IPO price-nya di 130, sempat naik tinggi banget Sobat Maya sampai 174, lalu dibanting sampai low-nya itu di 121 dan close-nya di 122 ataupun minus 6,15%. Kalau misalnya kita lihat kedua historical dari saham BUMN ini, itu kayaknya di hari pertamanya listing ataupun secara momentum jangka pendek agak kurang bagus ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi untuk valuasi MTEL dan juga ADCP, itu pada saat IPO memang rada tinggi sih ya. Lalu bagaimanakah dengan valuasinya PGEO ini pada saat listing? Apakah setinggi MTEL dan juga ADCP? Coba nanti kita bahas belakangan ya. Nah, sekarang kita ke laporan keuangannya dulu. Nah, untuk laporan keuangannya ini masih dalam ribuan USD ya, ataupun mata uang USD Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat dari neraca ini aman banget lah untuk PGEO ini. Untuk DR-nya juga masih di bawah 1 ya, walaupun udah mepet banget sih sebenarnya. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, kalau misalnya kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, apalagi ditambah dengan dana IPO, maka besar kemungkinan PGEO ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu bagi Sobat Maya yang ingin menjadi investor jangka panjangnya PGEO, pastinya concern banget ya terhadap yang namanya dividen. Nah, di IPO-nya PGEO sendiri, dari manajemen itu udah merencanakan ya bahwa akan membagikan laba itu sebesar maksimal 50% dari laba bersihnya. Nah, jadi sebenarnya lumayan menarik ya 50% dari laba bersih PGEO. Oke, langsung aja kita lihat kinerjanya dari PGEO. Nah, ini masih dalam ribuan USD ya Sobat Maya. Jadi ini bukan 666 miliar, tapi ini adalah 666 juta USD. Jadi di tahun 2019, PGEO ini mencatatkan pendapatan sebesar 666 juta USD. Tapi di tahun 2020 langsung ngedrop nih Sobat Maya menjadi 353 juta USD. Tapi di tahun 2021 mulai ada peningkatan ya menjadi 368 juta USD. Dan kalau misalnya kita lihat dari data ini, per 30 September 2022 itu lebih gede ya daripada 30 September 2021. Alias, ada kemungkinan nih, kemungkinan besar malah. Pendapatan full year di tahun 2022 itu akan lebih besar dibandingkan pendapatan full year di tahun 2021. Kalau kita lihat secara pendapatan, ya ini agak sedikit mengecewakan ya Sobat Maya. Di 2019 ke 2020 drop parah. Baru dari 2020 ke 2021 itu ada sedikit peningkatan. Dan di tahun 2022 juga ada sedikit peningkatan. Tapi Sobat Maya nggak perlu khawatir. Karena kalau misalnya kita lihat laba bersihnya Sobat Maya, di 2019 ini pendapatan dari PGEO itu 666 juta USD ya. Dan berhasil mencetak laba sebesar 95 juta USD. Alias net profit marginnya itu cuma belasan persen ya. Tapi Sobat Maya lihat di tahun 2020 pendapatannya itu 353 juta USD, tapi laba bersihnya itu 72 juta USD. Dan kalau misalnya kita lihat nih di tahun 2021 Sobat Maya, pendapatannya 368 juta USD, tapi laba bersihnya itu di 85 juta USD. Jadi net profit marginnya itu sekitar 23%. Naik lumayan ya dibandingkan tahun 2019. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah di tahun 2022 nih Sobat Maya. Per 30 September 2022, pendapatan usahanya itu 287 juta USD, tapi laba bersihnya 111 juta USD. Ini net profit marginnya gede banget loh Sobat Maya. Itu net profit marginnya 38,7%. Wow, ini bisnis yang menurut saya sangat menguntungkan banget sih. Apalagi kalau misalnya di masa mendatang nih ya, pendapatan usaha naik, laba usahanya juga naik, dan yang lebih menggembirakan kalau misalnya net profit marginnya juga naik. Wah, gila sih bisnisnya PGEO ini mantap banget.
Kalau misalnya bisa bertahan ya di masa mendatang ya, saya percaya nih, ini akan menjadi salah satu perusahaan super Sobat Maya. Apalagi, sekali lagi ya, PGEO ini bergeraknya di bidang EBT loh, yang benar-benar ya usaha masa depan. Jadi secara bisnis, untuk mendapatkan net profit margin 38%, itu menurut saya udah luar biasa banget Sobat Maya. Nah, dengan kinerja yang luar biasa seperti ini, gimana dengan valuasinya? Coba langsung kita cek ya Sobat Maya. Nah, ini saya langsung ambil data di tahun 2022 aja ya, dengan perkiraan harga terendahnya di 820 dan juga harga tertingginya di 945. Kalau misalnya nantinya PGEO ini berhasil listing di harga terendahnya yaitu 820, maka pernya itu akan berada di 15,23 kali dan PBV-nya di 1,2 kali. Lalu untuk market cap-nya itu ada di sebesar 33,9 miliar. Sementara kalau misalnya PGEO itu listing di harga tertingginya ya, yaitu 945, maka pernya itu ada di 17,55 kali dan PBV-nya di 1,33 kali. Sementara market cap-nya di 39,1 triliun. Nah, secara PER dan PBV, PGEO ini masih murah banget ya untuk ukuran saham IPO. Jadi peluangnya untuk terus tumbuh itu masih ada banget. Cuma secara market cap lumayan besar juga ya Sobat Maya di 39,1 triliun. Coba kita bandingkan valuasinya dengan beberapa perusahaan sejenis ya. Nah, di sini saya ambil contoh 3, Pegas, Arko, dan juga Kin. Pegas ini sama-sama di sektor energi, sementara Arko dan Kin ini di bidang EBT ya. Nah, kalau untuk Pegas itu PER-nya di 6,16 kali dan PBV-nya di 0,97 kali. Sementara market cap-nya di 38,91 triliun. Jadi kalau misalnya kita bandingkan antara Pegas dengan PGEO, itu sebenarnya jauh lebih murah valuasinya ya, itu Pegas. Tapi bagi saya pribadi, kalau misalnya kita lihat potensi dan juga prospek usahanya, itu bagi saya pribadi lebih gede PGEO sih. Lalu kalau misalnya kita bandingkan dengan valuasinya Arko, ya tentu saja jauh sih ya sebenarnya ya. PER-nya mahal, PBV-nya juga mahal untuk Arko. Tapi kalau secara market cap ya emang nggak apple to apple. Kita bandingin PER sama PBV-nya aja ya untuk Arko dan juga Kin. Nah, untuk Kin sendiri itu PER-nya di 10,86 kali dan PBV-nya 0,86 kali. Lebih murah ya dibandingkan dengan PGEO. Jadi kalau secara valuasi, misalnya kita lihat PGEO ini sebagai saham IPO, itu sebenarnya valuasinya cenderung murah loh. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, itu valuasinya PGEO ini rada sedikit mahal. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah, prospek usaha PGEO ini sangat cemerlang di masa mendatang. Walaupun saat ini bisnisnya masih padat modal ya, namun jika dikelola dengan baik, PGEO ini dapat menjadi perusahaan super. Terlebih memang usahanya itu memang usaha masa depan ya, yaitu di sektor EBT. Saat ini PGEO juga adalah perusahaan geothermal energi terbesar kedua di Indonesia dan juga merupakan perusahaan geothermal energi terbesar di Indonesia bahkan dunia jika dihitung berdasarkan total capacity. Nah, kalau kita udah bicara tentang terbesar, terbagus, terbaik, itu udah biasanya nih ya, investor tuh pasti akan kejar-kejar sih Sobat Maya. Terlebih konon katanya di IPO-nya PGEO ini udah ada investor strategisnya ya, jadi memang untuk investasi jangka panjang itu cukup menjanjikan. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi PGEO itu cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Terlebih jika bisa listing di harga terendahnya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, ya valuasinya cenderung lebih mahal. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus ya. 85% itu untuk CAPEX dan 15% untuk pembayaran banking facility. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi underwriter untuk IPO jumbo seperti PGEO ini, peranan underwriter itu nggak terlalu berpengaruh ya. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Memang sih IPO-nya PGEO ini adalah IPO jumbo ya, yang target perolehan dananya itu juga besar Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari prospek bisnisnya, lalu juga posisinya PGEO di pasar, dan juga valuasinya yang cenderung nggak mahal ya untuk ukuran saham IPO, saya cukup pede untuk beli saham PGEO ini untuk momentum jangka pendek. Dan PGEO sendiri menurut saya adalah sebuah perusahaan yang patut kita perhitungkan ya Sobat Maya untuk menjadi saham yang bisa dikolek dalam jangka waktu panjang. Cuma jangan lupa juga ya bahwa PGEO ini adalah BUMN, bukan swasta.
Jadi fokusnya itu bukan cari cuan Sobat Maya, tapi fokus utamanya itu adalah untuk hajat hidup orang banyak. Jadi nih misalnya pemerintah bilang, oh kamu kasih PLN, subsidi aja 30% untuk mendukung PLN misalnya contohnya ya. Nah itu langsung tuh revenue-nya bisa drop, lalu laba bersihnya juga bisa drop. Contohnya ekstrimnya kayak gitu Sobat Maya. Jadi jangan lupa bahwa PGEO ini adalah saham BUMN, saham patriot, itu lebih mementingkan hajat hidup orang banyak dibandingkan dengan cuan. Jadi bagi Sobat Maya yang mau keep PGEO ini dalam jangka waktu panjang, perlu memperhatikan tentang hal itu juga. Malah yang paling menarik nih ya, kalau misalnya nanti Star Energy yang listing di bursanya kita. Wah, itu bakalan menarik banget. Cuma ya nantinya perlu kita lihat lagi valuasinya pada saat IPO, itu kemahalan atau enggak. Karena kayak PGEO ini, itu juga sebenarnya perusahaan yang bagus banget dan prospeknya sangat cerah. Tapi kalau misalnya kita lihat secara valuasi, ya sebenarnya biasa-biasa aja. Nah, sayangnya saya tuh nggak dapat informasi ya Sobat Maya. Apakah nantinya asing itu akan bisa dapat porsi banyak di IPO-nya PGEO? Kalau misalnya Sobat Maya tahu IPO-nya Goto, itu porsi asing itu nggak banyak Sobat Maya yang bisa mereka dapetin pada saat IPO. Jadi limited lah untuk porsinya mereka. Makanya asing itu banyak borong sahamnya Goto pada saat listing. Makanya di hari pertamanya listing itu Goto itu masih bisa naik lumayan kencang. Nah, kalau misalnya di IPO-nya PGEO ini asingnya itu udah dapat banyak pada saat IPO, ya mungkin pada saat listing di market reguler, itu mereka udah nggak beli-beli lagi. Jadi, kalau misalnya nggak ada beli, lebih banyak yang mau jual, ya kemungkinan bisa aja PGEO ini nasibnya kayak MTEL ataupun ADCP yang di hari pertamanya listing malah tutup di zona merah. Dan selalu ingat ya Sobat Maya, yang namanya saham terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau order saham IPO-nya PGEO, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Saya sendiri akan melakukan pemesanan dan saya akan update kepada Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO PGEO. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham PGEO atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.